Bagaimana hukumnya kalau kita jadi imam dalam keadaan terpaksa sekali harus menahan kentut atau buang air? Ada yang bisa ditahan. Hukum menahan kentut itu makruh. Kalau dilepaskan batal. Kalau bisa agak dia tahan, ditahanlah sampai selesai sholat. Kalau tak tertahan lagi, lepaskan aja. Kan ada imam cadangan di belakang. Jangan sampai begitu selesai sholat biru muka. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan astagfirullahaladzim. Bagaimana hukuman bagi pemuda-pemuda yang melakukan zina dengan pacaran yang berlebihan? Apakah ada pula pacaran berlebihan? Apakah dicambuk 100 kali juga Pak Ustadz? Pacarnya belum sampai hubungan suami istri. Belum sampai hubungan suami istri. La tatabi'u khutuwati syaitan. Jangan kau ikut langkah-langkah setan. Setan tak pernah ngajak berzina. Apa kata setan? SMS saja dulu. Jadikan aja friend dulu. Update status saja dulu. Langkah. Pertama, nazratun, pandangan. Habis pandangan, fasalamun, say hello. Yang kedua, fakalamun. Selanjutnya, famau'idun. Selanjutnya, faliqa'ud. Pandang, salam, ngomong, janji, ketemuan, terjadilah apa yang terjadi. 2-3 kali makan bakso, karaoke, selesai, tamat riwayat. Jangan mulai. Kalau memang betul mau serius, ta'aruf, kenalan, kenal baik-baik, jujur apa adanya, kasih tahu dia, dek, abang tak bisa membahagiakan kau dengan materi, tapi insya Allah akan kupinang kau dengan bismillah. Baik-baik, insya Allah. Kalau suka bilang, jangan sampai cinta dia awak kawin di orang. Bagaimana sikap seorang anak jika berbeda agama dengan orang tuanya sendiri? Sama di saat yang tanah perkumpulan keluarga, mau tak mau anak tersebut harus ikut. Wa in jahadaka la an tusyrika bima laysa laka bi'ilmun. Kalau orang tuamu itu memaksamu untuk mempersekutukan aku, fala tuti'huma. Besok datang ke rumah ya, kita mau menyembah Yesus Kristus. Fala tuti'huma. Jangan kau patuhi bapak ibumu. Tapi ayat itu belum titik, masih koma. Ujungnya wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah bergaul dengan baik. Memutuskan hubungan? No. Bergaul dengan baik? Yes. Tetap jaga, jangan sampai merusak akidah. Pak Ustadz, bapak saya Kristen, saya mau datang Natalan. Jangan. Beberapa hari setelah itu mau bawa ayam goreng? Boleh. Dikasihnya saya makanan? Jangan dimakan. Kuahnya aja Pak Ustadz? Jangan. Apakah ada dalil tentang orang yang menghitamkan kening? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tampaklah di wajah mereka bekas sujud. Yang dimaksud bekas sujud itu adalah perilakunya perilaku orang yang sujud. Bahwa karena dia sering sujud, tahu-tahu keningnya hitam, ya tak apa-apa. Bapak ibu, bapak yang keningnya sudah hitam, jangan pula malu lalu ambil Rexona lalu. Rexona untuk ketiak. Diambilnya Nivea, digini biar kuning. Tak perlu, biarkan aja. Yang tak boleh itu sengaja. Waktu sujud tuh digosok-gosokkannya ke lantai. Itu yang tak boleh. Yang sudah hitam jangan malu diriak. Kamu riak nih. Enggak. Yang sudah hitam biarkan aja. Orang Mesir itu bukan hitam, kapalan malah. Karena orang Mesir itu selalu sujud di atas batu. Kalau dia kerja di warung, itu di batu-batu itu Allah Akbar, kapalan. Tak apa-apa. Yang tak boleh itu sengaja. Wah, biar nampak orang sholat, gosokkanlah. Udah gosok agak hitam, setiap ngobrol ini gosok-gosok biar hitam. Tak boleh. Ustaz, jamaah sholat di masjid, saya sering perhatikan banyak yang berat bersalaman ke sebelah di dekatnya. Jamaah sebenarnya termasuk apa namanya? Sok suci, sok kaya, atau sok hebat? Suatu perbuatan dilandasi dua hal. Suatu perbuatan dilandasi dua hal. Yang pertama, karena keyakinan. Yang kedua, karena ketidaktahuan. Suatu perbuatan dilandasi dua hal. Pertama, keyakinan. Yang kedua, ketidaktahuan. Ketika dia tidak mau bersalaman setelah sholat,
apakah dia berkeyakinan setelah sholat itu haram hukumnya bersalaman, atau dia memang tak tahu hukum salaman? Kita tak tahu dia masuk kelompok yang mana. Maka bersalaman setelah sholat boleh, kata Imam Nawawi, karena hadisnya umum. Mamin muslimaini, dua orang muslim, yaltaqiyani berjumpa, wa yatasafahani berjabat tangan, illa ghufira lahuma, dosanya diampunkan, malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Sebelum salat salaman, setelah salat salaman, bertemu jumpa salaman, mau pulang salaman, sebelum makan salaman, habis makan salaman, cuci tangan dulu. Kalau seorang imam di musola bacaannya tak tahu panjang pendek, tapi dia tetap ngotot jadi imam. Imam ini termasuk imam apa? Suci atau sombong? Ini imam jahil tapi sombong. Bagaimana caranya? Digulingkan dia, kudeta tak berdarah. Berkumpullah semua tokoh masyarakat, alim ulama, RT RW, kumpul pembahasan kita bagaimana solat kita ini. Judulnya buat tablik akbar. Tablik akbar, solat kita mau dibawa kemana? Jadi judul itu jangan terlalu serius. Solat kita ini mau dibawa kemana? Sedangkan suami istrinya hamil aja tak berani dia menitipkan istrinya ke bidan beranak, tak berani. Mesti diserahkannya bidan berijazah. Padahal yang rusak nyawanya hanya satu anak. Bagaimana solat bisa hancur semua? Kumpullah. Bagaimana nih? Kita angkat fit and proper test imam. Saya sedang flu, saya juga. Air hidung selalu keluar. Maka dalam keadaan terpaksa saya sambil sapu tangan yang di dalam kantong baju untuk membersihkan air hidung yang ingin saya tanyakan. Satu, bagaimana sholat saya ini Ustadz? Kira-kira berapa persen lah sholat yang diterima? Boleh gerakan di luar sholat, gerakan di luar sholat dibuat di dalam sholat kalau darurat. Contoh, lewat ular. Uqtulul aswadaini, bunuhlah dua yang hitam fi sholat walaupun kau sedang sholat. Nampak? Pukul. Tak pula sholat, Allahu Akbar, lewat ular, pukul sekali, nanti larilah dia, pukul dia sampai mati. Boleh. Begitu juga keluar dia menetes, macam mana? Ambil sapu tangan, keluar dia lagi, gitu kan lagi. Nah, itu boleh. Air ingus itu tak najis. Bahkan orang Mesir itu biasa nyimpan ingus di kantong, sedang makan, simpan lagi. Saya terkejut. Apa-apaan itu kalau ke Mesir itu biasa. Dua, bagaimana hukumnya kalau kita jadi imam dalam keadaan terpaksa sekali harus menahan kentut atau buang air? Ada yang bisa ditahan. Hukum menahan kentut itu makruh. Kalau dilepaskan batal. Kalau bisa agak dia tahan, ditahanlah sampai selesai sholat. Kalau tak tertahan lagi, lepaskan aja. Kan ada imam cadangan di belakang. Jangan sampai begitu selesai sholat biru muka. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bukan astagfirullahaladzim. Hukum menahan kentut makruh. Hukum menahan kentut itu makruh. Jadi maknanya kita tajdidul wudu, tahan. Kalau ada berbisik-bisik di telinga, jangan kau batalkan sholatmu sampai ada dua indikasi. Hatta tasma'a sautan, sampai kau dengar suara, atau tajidari'an, atau kau cium bau. Sampai kau dengar suara atau kau cium bau, baru kau keluar dari sholat. Selama tak ada suara, tak ada tercium bau, jangan keluar. Itu bisikan setan. Sampai kau dengar suara atau kau cium bau. Karena ada tak bersuara tapi baunya luar biasa. Kira-kira 70 tahun yang lalu, dasuk saya bercerita bahwa tanda-tanda kiamat nanti ada sebagai berikut. Satu, perang saudara sesama Islam akan terjadi. Dua, dunia dalam keadaan kacau balau, Dajjal turun, yang kurang beriman ikut-ikutan. Tiga, turun Imam Mahdi, barulah dunia akan tentram. Empat, zina dilakukan terang-terangan di pinggir jalan, hanya orang beriman saja yang tak mau melakukan. Yang ingin saya tanyakan, apakah betul yang diceritakan datuk saya tersebut? Betul, hadis sahih semuanya. Kalau tanda-tandanya di atas sudah lengkap, berapa lagi kira-kira akan terjadi? Bukunya Asyratus Sa'ah, ada yang menyebut sampai dibaginya dua, tanda besar, tanda kecil. Kenapa tak sepakat ulama tentang itu, tentang jumlahnya? Lain pengarang, lain jumlahnya. Karena mereka berijtihad. Nabi tak pernah menyebutkan tanda kiamat 5. Nah, digabungkan beberapa hadis lalu menghitung. Beda cara ngitung, beda jumlahnya. Berapa lagi yang belum? Nabi Isa belum turun, Imam Mahdi belum turun, Ya'juj wa Ma'juj belum nampak.
Jadi banyak lagi. Kita disuruh menghitung tanda, bukan mencermati tanda. Kita disuruh khawatir lalu beramal soleh. Itu maknanya. Jangan sibuk mencari tanda. Sekarang banyak pengajian di Pekanbaru mencari tanda mati. Kalau bergerak telinga sebelah kanan 3 hari lagi mati. Kalau bergerak mata 2 hari lagi mati. Sibuklah dia mencari tanda, bukan sibuk beramal. Kita disuruh sibuk beramal untuk dibawa bekal sebagai mati, bukan sibuk mencari tanda mati. Nah, ini mesti. 2, 3. Saat terjadinya kiamat nanti, apakah di bumi ini masih tetap ada orang-orang yang beriman dan penghafal Al-Quran? La taqumus sa'ah, tak akan terjadi hari kiamat selama di atas muka bumi ini masih ada may yaqulu Allah, Allah. Masih ada orang menyebutkan Allah, Allah. Apa makna Allah, Allah? Masih ada orang yang beriman mengamalkan. Bukan makna kata Allah, Allah. Karena orang kafir Quraisy juga mengatakan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi yaquluna Allah. Kalau kau tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Maknanya Allah di situ, mulutnya mengatakan Allah, dia masih beramal soleh.